musim ini apa musim depan ya? Ada beberapa pemain yang kontraknya Hmm. akan habis. Apa pemain United? Si Pogba Hmm. kontraknya musim ini habis kan? Ya. Dan dia kemungkinan besar akan main ke PSG, dan di 2 hari sebelumnya kayak kalau nggak salah dia speak up tentang dia kena mental pas dilatih Mourinho. Tapi ya lucu sih, maksudnya Pogba ini apa ya, dia oke, kenapa baru sekarang ngomong gitu loh pada saat kontraknya sudah mau habis. Apakah memang dia sengaja Hmm. memancing masalah, atau memang ya dia memang ya orangnya pengen cari muka aja ke media, pengen cari perhatian gitu. Terus ada Golek Mbappe perkara. juga. Dia golek perkara bocah. Mbappe juga kontraknya musim ini habis. Nah, terkait Pogba nih, kamu melihat Pogba setelah dia mengeluarkan statement seperti itu, memang pemain ini apa ya, masih layak dikategorikan sebagai pemain yang bisa bikin perbedaan di level klub nggak sih? Karena pernyataannya dia kan ketika dia membandingkan United dengan timnas Prancis, ketika di timnas Prancis dia dekat dengan Didier Deschamps, dan katanya di Prancis targetnya adalah menang gitu. Sementara di level klub ya nggak tahu apa yang ada di kepalanya Pogba sampai akhirnya dia berbicara seperti itu. Dan pertanyaan saya adalah, menurut dengan sentimen dan pernyataannya Pogba itu, dia masih layak dikategorikan sebagai pemain besar yang bisa memberi pengaruh di klub nggak sih? Atau di saat ini adalah Pogba saat ini nggak lebih dari pemain yang namanya besar tapi sebenarnya nggak penting-penting banget gitu. Ya, aku lebih setuju yang terakhir tuh. Jadi pemain rata-rata, nggak penting-penting banget. Nggak Sebenarnya kalau penting-penting. misalnya dari yang pertanyaan di awal, dia ini bisa menjadi seorang pemain yang pembeda. Bisa, tapi kalau misalnya dari 10 pertandingan, mungkin cuma 1 atau 2 pertandingan aja. Itu Oh. nggak worth it dengan nama besarnya, dengan price Hmm. tag-nya dia di awal pada saat pembelian. Karena kalau misalnya uh, Pogba ini pas lagi on form, Mm-mm. ya umpan-umpan yang apa ya, yang diagonal pas, yang sudah jarang orang yang di sepak bola saat ini miliki, Pogba ada bisa tuh ngelakuin itu. Hmm. Hmm. Tapi yang jadi perkara dia itu ya masalah konsistensi. Hmm. Dan ini menjadi bertolak belakang ke usianya. Hmm. Apa yang dialaminya itu mungkin 10 tahun yang lalu orang akan Hmm. maklum tuh pemain Ya. muda masalahnya di inkonsistensi. Hmm. Nah, tapi ini masih dialami dia sudah di usianya 28 tahun. 29 tahun. 29 tahun ya. Ya kan? Hmm. Nah, hampir-hampir mirip memang dengan saudara beda mama dengan Jesse Lingard nih. Selama di United udah jadi wonderkid tuh kan. Iya, 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 iya. Wonderkid terus kan Heeh. tahu-tahu 30 tahun gitu kan. Jadi kalau terkait pembeda nggak bisa tapi nggak sering. Yang Hmm. aku lihat itu sebenarnya Pogba ini dia ini masih dilema juga. Kalau memang dia mau pengen pindah, dia bikin Hmm. kacau aja, apalagi kasih komen-komen, diaktif di medsos, Kayak punya agen kayak kemarin 500. yang dia lakukan ke Mourinho kan? Iya. Iya. Tapi setengah-setengah dia kalau aku lihat. Heeh. Karena dia Heeh. dilema dengan nama besarnya, gaji besar. Hmm. Klub-klub lain itu masih ragu juga mau ngambil dia. Hmm. Kalau aku lihat ya. Hmm. Kalau memang dari segi pemberitaan dari yang terdahulu memang nama Pogba itu lebih dekat dikaitkan dengan Madrid zamannya Zinedine Zidane. Tapi yang saat Iya. ini yang Iya. memungkinkan ya cuman PSG. Hmm. Ya salah satu poin plusnya dia buat pulang kampung aja kan. Betul. Nggak jauh lah dari rumahnya kalau dia mau Ah, mudik kan, Lebaran itu.
Iya, iya. Tapi yang jadi kontradiktifnya lagi, fansnya PSG itu nggak menginginkan seorang Paul Pogba. Iya, Mbak, itu sudah dikeluarkan pernyataan seperti itu dari beberapa tahun yang lalu ya. Iya, makanya sebenarnya aku lihat dilema dia nih si kawan ini. Dia mau coba bikin Hmm, Aunar mm-mm. setengah-setengah lah. Siapa yang cocok ini? Mourinho lah. Kayaknya lagi iseng dia kan. Dia WA Mourinho. Nggak dibalas tuh. Kampret nih orang nih. Aku bikin aja berita nih biar diceknya WA aku kan. Karena kan sebenarnya kalau mereka secara kedekatan anu dulu pas masih di MU kan Dekat tuh. apalagi deket tuh Iya, kan, apalagi ada iya, iya. Ibrahimovic gitu Heeh, kan. heeh. Tapi Iya, kayaknya iya. nih lagi slow, santai dia di WA nggak balas. Gitu. Tapi Eh, dilema dia nih eh, antara mau pindah apa enggak. Karena kalau mau dia mau aman sebenarnya bertahan MU kalau memang benar dari pemberitaan sudah nyodorin perpanjangan kontrak, hmm, ya dia cuma nunggu-nunggu siapa nih yang mau lebih besar lagi. tinggal tunggu bola aja ya kalau gitu. Hmm. Apalagi di yang terakhir update terakhir itu Mbappe katanya ngomong sama Pogba tentang situasi di PSG yang enggak begitu bagus dan mungkin faktor itu juga yang bikin Pogba jadi dilema kali ya, mempertimbangkan untuk pindah ke PSG. Tapi dulu kalau misalnya kita kilas balik ketika Pogba sama Mourinho itu menurutku ya yang membuat United benar-benar United dalam artian ruang ganti terus koordinasi komunikasi pemain itu bagus satu sama lain ketika karena faktor satu si pemain nomor 9 itu karena pemain itu sih menurutku Siapa? Ibra Oh, karena Ibrahimovic kalau menurutku ya jadi ada satu hmm. big name yang bisa menyatukan United dan akhirnya Klopp tapi entah kenapa sejak Ibra cedera terus kayaknya itu ada disharmonisasi antara ya Pogba dan Mourinho dan akhirnya berujung pada pemecatan Mourinho bangsat memang. Pemain lain yang free agents itu Paulo Dybala. Ini menurutmu Paulo Dybala ini sebenarnya apa sih yang salah dari Dybala ini? Talenta Ah, iya, hmm. punya skillnya bagus iya, belum 30 tahun juga iya, tapi kenapa karirnya di Juventus itu cuman gitu-gitu aja gitu loh. Selain faktor cedera ya. Apakah karena dia dipasang di sistem yang salah atau gimana? Eh, kalau yang aku lihat itu Paulo Dybala itu berusaha eh, apa ya unjuk show off lah, Hmm, apalagi dengan nomor 10-nya, hmm, tapi selalu tenggelam dengan pemain-pemain lain. Kalau aku lihat exposure-nya itu apa ya? hmm, Orangnya itu minderan yang nggak terlalu banyak neko-neko. Kalau misalnya contohnya gini, kalau diajak ya oke ikut, kalau enggak ya udah gitu kan. Di zamannya dia masih ada Ronaldo tenggelam tuh dia namanya Dybala kan. ya, Eh, Morata masuk, exposure-nya Morata juga lebih tinggi hmm, dibanding Dybala karena betul, nggak terlalu ini pemberitaan Dybala kan. ya, Musim ini Vlahovic masuk, iya ketutup lagi sama sama Vlahovic Vlahovic lagi ya, tuh yang naik tuh kan. Karena kalau misalnya dilihat dari apa ya yang memberikan impact ke tim hmm, itu nggak jarang juga Dybala mencetak gol-gol krusial sebenarnya, ya kan. hmm. Tapi nggak tahu faktor ininya tuh yang bisa jadi ya salah satu yang membebani. Nomor 10-nya kalau aku lihat si Dybala Berarti kalau yang nomor, aku lihat ya, berarti nomor. ganti nomor. Karena memang orangnya juga dia low profile. Kalau aku lihat ya dari Heeh, antara ini Juventus itu low profile lah karena heeh, memang selalu ada Ronaldo, Vlahovic sekarang, heeh, nama Dybala juga nggak naik juga dia. heeh. Dia di Bala ini dia bukan alfa dia kalau di dalam tim dia bukan dia Bukan alpha beta dia. male ya. Iya dia beta dia. Beda banget memang sama kalau misalnya kita membandingkan perawakannya di Bala sama Vlahovic aja tuh Vlahovic itu alfa banget itu. Kalau kita lihat di Bala mukanya kayak Pablo Aimar gitu kan unyu-unyu. Hmm.
Kalau iya keberatan di nomor berarti mungkin dia perlu berkonsultasi dengan Antonio Valencia ketika dikasih nomor 7 terus musim berikutnya dia minta sendiri balikin nomor 25. Sayangnya memang Paulo Dybala nomor 10-nya sudah lama kan. Sudah lama Iya, dipakainya dia. Jadi betul. kalau misalnya sekarang dibilang keberatan nomor punggung memang udah, Udah kecuali kalau lewat. misalnya 1 musim 2 musim gitu Ya, ya. ya. Nah, karena dia musim ini akhir musim nanti dia free agent. Kira-kira Dybala ini cocoknya main di mana nih? Yang bisa membangkitkan karirnya. Kayak Coutinho kan, nggak kepake di Barcelona, dia main di Aston Villa dan akhirnya Hmm. karirnya kembali lah. Apakah Dybala harus main di klub seperti Real Betis misalnya atau Sevilla lah, atau dia masih bisa dapat tempat di Big Six atau Big Four di Liga Eropa? Semoga aja nggak mengikuti karirnya Nabil Fekir ya. Ngikutin Nabil Fekir sekarang di Marseille. Bukan. Real Betis. Iya, Real Betis. Iya, 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 iya. Kan pada saat dia di Lyon kan semua tim besar Eropa itu kayak ngejar tuh, Ah, ah, terutama ah, Liverpool kan. Iya, iya, iya. Tahu pindahnya ke Real Betis kan. Ini kacau nih pemain ini. Tapi kalau kalau misalnya Paulo Dybala Ah, cocoknya kalau lihat main di Liga Spanyol, entah di tim mana. ah. Karena kalau misalnya main di Liga Inggris Nggak bisa ya, eh, nggak kurang nggak ya bisa kayaknya kalau ya. kurang kurang karena hampir sebenarnya gaya mainnya Paulo Dybala nih kalau kita ingat sama persis seperti Giuseppe Rossi. Oh, I see, I see. Giuseppe Iya, iya, iya. Rossinya MU. MU yang kecil itu, iya, iya. Tahu, tahu, tahu. Ya, yang Hmm. sempat main ke Fiorentina kan. Flamboyan, flamboyan. Iya. Tipikal Kalau misalnya playmaker flamboyan. dari gaya main hampir-hampir mirip aku Hmm. lihat. Tapi Hmm. kalau cocoknya main di mana, kayaknya pelabuhan selanjutnya di Liga Liga Spanyol. Karena sebenarnya kalau ini kemarin tuh aku ada tonton ininya Jebret Jebret Media Jebret ya, media. yang yang Hmm. jadi ini pembahasan kualitas Serie A saat ini. Hmm. Jadi ada topik itu Tammy Abraham tuh Hmm. di Itali Jago top banget. chair gitu kan. Ya, ya, Jago banget. Kemudian Olivier Giroud yang udah ya. usia seperti itu di Milan masih top chair. Eh, Dan Coach Justin itu bilang kalau misalnya sampai di akhir musim yang juara Liga Italia itu adalah AC Milan, hmm. padahal di sepanjang musim kita bisa lihat Inter. bagaimana performa AC Milan, Ya, ya. ini akan membuktikan bobroknya Liga Italia. kualitas Liga Ah, Italia. ah. Karena pemain sekelas Abraham, Tammy Abraham, Olivier Hmm. Giroud itu bisa naik tuh kan. Hmm. Nah, ini yang mengkhawatirkan ke Paulo Dybala kalau aku lihat. Kalau misalnya dia keluar, kita Hmm. sambungkan tadi terkait yang pendapat kualitas Serie A itu menurun, Hmm. ya bakalan lama-lama menurun nih karirnya Paulo Dybala kalau keluar ya. Hmm. Tapi nggak tahu, ini kan sebenarnya dominan performa individunya itu dibandingkan nanti mungkin bisa mempengaruhi 70-30%. Hmm. Kalau memang masih bisa bermain di level tertinggi, saatnya untuk pindah saat ini kalau menurutku Paulo Dybala. Hmm. Kalau mau ditunda lagi ya tetap bertahan di Liga Italia atau ujung-ujungnya main di MLS. Oh, ngikutin Sebastian Giovinco, Ya, Giovinco kan. Carlos Vela, Sherdan Shaqiri, Douglas Costa, Douglas Costa. Gonzalo Kalau Higuain gitu. Gonzalo Higuain, kalau aku Hmm. iya, aku juga sepakat dengan kultur liga yang kira-kira cocok dengan Dybala kalau misalnya dia mau pindah di Spanyol, dan ada satu klub, Apa? Atletico Madrid. Karena Suarez Hah? juga kontraknya habis musim ini. Iya, Dengan iya, iya, kontraknya iya, Suarez iya. habis, Dybala bisa mempertimbangkan untuk pindah ke sana, belajar ilmu hitam, Joao Felix jadi striker, Dybala di belakang. Jadi ada ininya lagi nih Atletico gregetnya untuk musim depan. Si Griezmann tuh
udah pindah atau masih pinjam ya ke Masih dipinjam, setahuku masih dipinjam Antoine Griezmann tuh di Atletico. Iya, iya. Iya kayaknya dipinjam deh kayaknya kalau nggak salah. Option to buy. Option to buy ya. Mm-mm. Jadi ya bisa lah itu Simeone mengambil Dybala, apalagi sama-sama koneksi Argentina kan. 3 di depan striker kecil semua, ya bisa lah itu. Joao Felix diajar ilmu hitam dikit-dikit. Kayaknya yang paling mendekati ya mungkin di situ di Atletico Madrid kalau menurutku. Kalau Pogba tadi di PSG ya. Kalau pahit-pahitnya Pogba nggak bisa pindah ke PSG, di mana klub yang tepat sama dia tuh? Brighton. Kenapa harus Brighton? Itu kan itu klub hitam juga itu. iya. Main gede ya kan? Iya, itu praktek ilmu hitamnya tinggi banget itu di Brighton itu. Karena apalagi isu gosipnya si gelandangnya Brighton siapa? Bissouma. Oh, Bissouma. Bissouma itu kan kencang tuh ke Arsenal, tapi Arsenal sudah beli Sambi Lokonga, sama Thomas Partey kan. Kemudian muncul lagi isu ke MU United ya. Gantikan Paul Pogba ya mungkin swap lah mereka barter. kan. Kayak Ozil kayak Mkhitaryan sama ini. Sama siapa sih kemarin tuh? Siapa? Yang Alexis Sanchez. Ya. Kalau yang aku lihat potensinya misalnya deadlock nih, kepindahan Pogba ke PSG, nggak menutup kemungkinan Barcelona yang membajak, karena aku lihat Barcelona ini gerakannya gerakan gretongan semua nih. Yang gerakan gretongan nih, dilihat John Laporta itu lagi coba membangun finansial Barca yang sehat kan. Iya, betul, walaupun sebenarnya ke depannya itu kurang sehat karena biasanya kan kecenderungannya kalau pemain gratis itu gajinya tinggi kan. Iya. Lu kan udah nggak bayar biaya transfer, gaji tinggi. Tapi kalau yang aku lihat, apalagi pemberitaan terakhir Fabrizio Romano terkait Barcelona itu sudah here we go tuh Franck Kessié ya sudah resmi ya. Ke Barcelona. Dan kayaknya ya kalau ke Madrid mungkin bisa jadi untuk Luka Modric kan kontraknya juga habis. Iya, Modric juga kontraknya habis juga kan. Siapa tahu balik ke Kroasia kah atau bagaimana. Kemungkinan terbesarnya sih kalau aku lihat kalau nggak Barcelona Madrid ya. Berarti ada kemungkinan dia duet dengan Eduardo Camavinga. Iya. Udah lah, dua double pivot gede semua itu. Tapi ya kalau fisik masih lebih bagusan Camavinga sih menurutku dibanding Pogba. Camavinga itu masih lebih defensif. Kalau yang aku lihat dari daya jelajah. Spirit daya jelajah. Pogba kan jalan ayam tuh kan. Kalau Camavinga itu lebih aktif dia. Betul. Iya. Barcelona juga kayaknya Joan Laporta habis belajar sama ini deh, sama Mogi kayaknya, atau sama si siapa tuh yang petingginya Juventus dulu selain Mogi yang bisa beli BP Marotta. Bisa dapat pemain harga-harga yang bisa dapat pemain harga-harga gretongan, murah, meriah tapi impactful. Dan apalagi Barcelona sekarang udah deal-dealan sama Spotify kan, udah resmi jadi Spotify sudah jadi sponsor resmi. Iya. Dan akhirnya kita mengaminkan kata netizen di Twitter, kita akhirnya bisa tenang menghadapi musim 2023 karena Ava Korea nggak bisa gontok-gontokan lagi sama Ava sepak bola karena yang seperti
Karena Spotify sudah diambil kerjasama dengan Barcelona dan itu bisa menyatukan kedua belah pihak ke depannya. Aduh. Siapa lagi yang habis kontrak? Yang habis kontrak, aku nggak tahu ya ini habis kontrak apa enggak. Tapi kayaknya belum tahun ini, tahun depan kayaknya si yang diincar sama klub besar si Gravenberch apa siapa gitu. Ajax. Ajax ya, yang Ajax itu. Mm-hmm. Itu masih muda, tapi kayaknya memang kontraknya musim depan deh baru habis. Diincar pemain, diincar sama klub besar, tapi dari yang aku lihat dia itu sama kayak Pogba model-modelannya. Jadi ya kalau tahun depan ya kontraknya si Gravenberch. Nah, dia modelnya kayak Pogba Edison gitu. Cavani itu tahun ini habis loh. Tahun ini Cavani juga habis kontraknya ya. Kira-kira Cavani sebenarnya kalau misalnya dia mungkin dia satu dari sedikit pemain United yang kalau misalnya manajer baru itu harus rombak besar-besaran, Cavani itu mungkin satu yang bisa tinggal lah. Kalau Ronaldo ya aku nggak tahu ya Ronaldo posisinya sekarang apakah dia sudah bulat untuk pindah atau gimana, tapi apapun keputusannya kita bisa memaklumi lah. Dia sudah nggak bisa lagi mengembalikan United yang dulu. Tapi sebenarnya dari kamu sendiri hal apa yang membuat Ronaldo pindah aja lah? Apakah dari segi performa atau apa gitu? Kalau apa yang membuat Ronaldo pindah ya, itu pertanyaannya untuk di akhir musim nanti. Pengennya Ronaldo pindah. Sebenarnya kalau pendapat pribadi nggak pengen Ronaldo pindah gitu. Tapi untuk menyeimbangkan neraca cash flow, wage structure, struktur gaji dan segala macam, ya Ronaldo sebaiknya bisa pindah ke Brighton mungkin. Jadi masalah ini ya, kesenjangan gaji ya. Iya, dan faktor lainnya adalah kita nggak tahu nih, kamu pernah nggak sih ngelihat video yang Ronaldo tantrum di ruang ganti Juventus terus ditenangin sama siapa gitu? Bonucci kah apa siapa? Iya. Aku bisa yakin 90% lah itu pasti di ruang ganti juga Ronaldo tantrum kayak gitu juga di ruang gantinya United. Cuman pemain-pemain United yang sekarang, pemain bola yang sekarang itu sama kayak mahasiswa sekarang. Jadi gini, aku pengen cerita sedikit ya. Jadi ada dosen yang cerita gitu kan. Dia itu sudah memberikan tugas dari seminggu sebelumnya ke mahasiswa. Ini mahasiswa semester 2 nih. Mahasiswa semester 2. Untuk presentasi di 1 minggu kemudian. Kemudian mulailah Zoom di 1 minggu kemudian itu Zoom, dan si dosen menuntutlah ke mahasiswa mana presentasi siapa kelompok yang akan maju presentasi nih. 10 menit nggak ada yang ngomong. Dosennya nanya lagi. Si mahasiswanya ini ketawa-ketawa. Semester 2 loh ini, semester 2. Akhirnya setelah sekian lama, akhirnya ada mahasiswa yang nyahut. Tapi itu bukan kelompok yang presentasi. Jadi si mahasiswa yang bukan presentasi ini ngomong kalau kelompoknya ini, Bu, tapi mereka belum siap. Itu sama persis dengan pemain sepak bola modern sekarang. Jadi mereka itu sudah terbiasa dengan kemudahan dan akhirnya mereka menggampangkan segala sesuatunya, dan ketika dibenturkan sama realita, mereka akhirnya sedikit-sedikit healing, hilang dasmu. Jadi ya apa yang terjadi di sepak bola modern itu ya memang itu nyata adanya, dan itu bisa linear dengan
eh, kehidupan yang pada umumnya. Contoh tadi mahasiswa itu. Jadi kalian mahasiswa yang nonton, tolong jangan sedikit-sedikit healing. Healing kok semester 2 ya, tugasmu tuh belajar. Kalau dari aku sendiri yang di titik yang menginginkan Ronaldo pindah itu, setiap ada pemberitaan yang mengkaitkan Ronaldo, jadi seakan-akan Ronaldo bisa menentukan formasi yang mau dimainkan itu seperti apa gitu kan. Jadi player power. Iya kan, dengan nama besarnya, status legendanya, di luar dari pemberitaan ini benar apa enggak ya. Jadi nggak pengen lihat musim depan itu kalau misalnya United lagi terpuruk performanya, kemudian yang muncul nama itu ke permukaan untuk merubah Ronaldo nih. Iya. Tapi dari sisi yang seharusnya bukan bagiannya dia. Betul. Ya kan? Ya. Di sisi manajerial ini, di sisi kepelatihan kan. Jadi dari situ, karena di musim ini nggak jarang kita lihat kalau ada masalah Ronaldo tuh yang kayak seakan-akan mau dibikin jadi pahlawannya, padahal memang dari segi performa dia juga di lapangan biasa aja. Biasa gitu kan. aja, iya. Biasa aja. Kalau memang dilihat dari segi taktikal yang dijalankan Rangnick, nguber bola, memang nguber bola dia. Tapi bola yang 30 meter jauhnya dia mau nguber, memang kelihatan kerja, tapi goblok kan. Iya. Habis habisin tenaga. Iya, nggak efektif, iya. Itu yang satu. Yang kedua, yang bikin aku nggak pengen lihat, musim depan semoga nggak aku lihat lagi postingan Ronaldo lagi mandi air hangat gitu kan. Kemudian pakai kololan doang gitu kan. Ya ampun, Do. Main yang bener dulu, Do. Ini sebenarnya satu kebiasaan baru dari Ronaldo setelah dia sempat jadi bahan ejekan fans United dan di luar itu. Sebelumnya itu bukan pose di kamar mandi, yang tapi di ini, pose yang di sauna. Ya, yang terakhir ini kan sauna nih kan. Yang di sauna. Sebelumnya itu Ronaldo nggak posting kayak gitu, tapi yang winning team di latihan itu loh. Oh, I see. Ya. Biasa itu kan mereka posting itu tuh kan. Tapi setelah sudah ada yang cemooh tuh winning team ganti tuh jadi yang di sauna dia sekarang fotonya. Ya, dan aku yang kurang tiap kali yang kurang nyaman sama mata pada saat Ronaldo main itu adalah ketika United dapat tendangan bebas dan dia lagi yang ngambil. Mbok ya sudah gitu loh, Mas. Kamu tuh udah lewat loh. Mau ngapain lagi sih ya Tuhan? Memang aku sampai penasaran di latihan di Carrington tuh, di sesi latihan tendangan bebas itu dari 10 percobaan kira-kira berapa yang masuk sih Ronaldo nih kan? Itu dia. Yang sampai bikin dia masih pede ngambil free kick. Iya itulah. Dan seenggaknya gini loh, maksudnya kalaupun misalnya ya kita kan apalah kita ini awam bola, tapi seenggaknya kita bisa ngelihat lah. Kalau misalnya dia kayak Ronaldo masih konsisten dengan knuckle-nya, istilahnya kan masih. Ya kenapa nggak coba cara baru, entah itu di finesse kah atau drop shot kah atau seperti apa kah, kayak gitu. Tapi ya dia masih dia kayaknya Ronaldo ini punya masalah nih di mindsetnya. Dia masih merasa kalau dia itu masih 27 tahun, 22 tahun kayaknya. Dan pemain muda di sekitarnya itu mereka masih merasakan seorang anak-anak yang mengidolakan. Iya. Mereka terbebani ketika bermain dengan nama besar seperti Ronaldo, ya betul. Ya, jadi itu faktor yang alasan yang masuk akal. Ya selain Ronaldo yang harus keluar, kalau misalnya manajer baru masuk nanti ya setengah dari skuad utama itu jual aja, dilepas aja. Wan-Bissaka, Lingard, Harry Maguire,
Siapa Juan Mata, terus Juan Mata ini sebenarnya gimana ya? Kasihan. iya dia kayaknya ini apa bakal jadi pelatih apa reserve kayaknya ya. Iya, ngikuti zamannya Nicky Butt tuh. Nicky Butt. Yang pertandingan terakhir dia disuruh jadi back itu biar apa coba. Kacau betul. Mungkin itu aja dulu pot episode 16 atau 17 ya, saya lupa. Terima kasih pada Midian, thank you udah gabung di pot yang luar biasa membahas ilmu hitam. Sebenarnya kita masih ada pembahasan tema ilmu hitam lainnya yang perlu dibahas, tapi kita akan bahas di pot berikutnya tentang Graham Potter dan Brighton-nya, dan mungkin si siapa Gareth Southgate. Karena sedikit bocoran, Graham Potter itu banyak yang meminta dia sebagai the next England manager. Dan itu sebenarnya pengen saya bahas, tapi nanti dulu. Ilmu hitamnya sudah terlalu banyak. Kita ilmu hitam berikutnya nanti aja. Dan ada alasan tersendiri kenapa Graham Potter itu bisa dilabeli ilmu hitam. Nanti di pot berikutnya lah. Oke, thank you Midian, thank you yang sudah ikut nonton. Kalau suka dengan video ini, hit like and subscribe. So see you on the next pod. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you.